Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jag ya, untuk mengulas beberapa saham dan ISG untuk tanggal 4 Mei 2021 ya, di pekan pertama di bulan Mei ini. Kemarin ISG ditutup di posisi minus 0,7% atau 43 poin di level 5952 ya. Dimana market atau indeks Asia juga kebanyakan turun ya, kecuali Jepang dan Shanghai yang tutup kemarin. Untuk Hang Seng sendiri tutupnya minus sampai 2%-an ya teman-teman. Dimana indeks ini tutup minus dikarenakan adanya kasus yang semakin tinggi ya untuk COVID ini di India, yang semakin memburuk, membuat investor ketakutan akan pemulihan pertumbuhan ekonomi global yang mungkin akan terhambat, katanya begitu. Yang keduanya yaitu tentang investor khawatir gitu kan dengan komentar The Fed terhadap prospek suku bunga ke depannya menjadi sentimen negatif gitu kan. Jadi ISG kemungkinan juga untuk hari ini juga gitu kan, yang masih kondisinya masih belum baik gitu kan. Di dalam negerinya pun, walaupun emang kemarin dari data PMI manufakturnya gitu kan, di kita yang cukup lumayan gitu kan, ekspansi gitu kan, tapi secara global masih belum ada dorongan gitu kan. Cuma dari dalam negeri walaupun data itu bagus manufakturnya gitu kan, cuma masih belum bisa mengangkat indeks kita kemarin gitu kan ya. Yang kemarin data dari PMI sendiri untuk di kita itu adalah meningkat dibandingkan bulan Maret ya. Bulan April menembus 54,6 gitu kan, yang cukup lumayan bagus gitu kan sebenarnya. Cuma tidak bisa mengangkat indeks kita kemarin ya, dikarenakan itu dari kekhawatiran investor atas komentar The Fed dan mengenai kasus COVID di India yang semakin memburuk gitu kan, yang membuat perkiraan pemulihan pertumbuhan ekonomi global akan terhambat. Nah terus kalau kita meneropong ekonomi Indonesia sih kelihatannya harusnya sih mulai pulih ya, dimana nanti hari Rabu besok ditandai dengan keluarnya data ekonomi pertumbuhan gitu kan, GDP yang ekspektasinya sih bisa di zona positif ya intinya ya. Walaupun emang dari Menteri Keuangan sendiri, Kementerian Keuangan memprediksi gitu kan, ekonomi di kuartal pertama masih minus antara 1 sampai 0,1% gitu kan. Tapi ya kita berharap sih bisa di zona positif ya, intinya hijau gitu kan untuk GDP kita gitu kan, yang akan menandakan berarti pergerakan untuk kuartal kedua mulai pulih kalau bisa itu ya. Nah untuk penanganan COVID yang sekarang berlangsung pun, kalau melihat dari vaksinasi yang berjalan dengan lancar di kita ya mudah-mudahan dapat memberikan sentimen positif kepada bursa ya. Setidaknya dengan vaksinasi ini adalah salah satu indikator ekonomi yang akan tumbuh gitu kan.
dengan semakin cepat vaksinasi, semakin cepat pertumbuhan ekonominya gitu kan. Dan data PMI yang kemarin keluar gitu kan, dan berada di zona ekspansi, melanjutkan tren penguatan gitu kan. Sementara kinerja ekspor terus membaik, inflasinya masih terkendali walaupun relatif rendah. Ekspektasinya sih 0,18 tapi ternyata 0,13 gitu kan untuk inflasi kemarin gitu kan ya. Terus untuk cadangan devisa kita pun mencapai 137,1 miliar atau setara dengan 10,1 bulan impor. Jadi masih cukup di atas aman ya. Yang amannya itu kan 6 bulanan, kita sekarang 10 bulanan gitu kan. Berarti masih cukup di atas aman. Progres dari vaksinasi yang berjalan juga cukup baik untuk di kita gitu kan, dengan dosis vaksin yang diberikan mencapai 20 juta per 30 April kemarin. Lalu momentum kekuatan kinerja ekonomi domestik terutama ditopang oleh berlanjutnya kebijakan fiskal gitu kan, dalam APBN 2021. Defisit APBN sendiri di 2021 direncanakan pada level 5,7% dari PDB gitu kan ya. Nah, program pemulihan ekonomi nasional berlanjut di tahun 2021 dengan anggaran yang lebih besar mencapai 699,43 triliun dan penyempurnaan desain implementasi sejumlah program agar berjalan lebih cepat dan efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Nah, jadi kalau melihat dari sisi laporan sih mudah-mudahan sih mendukung untuk indeks kita ini kembali ke atas 6 ribuan ya. Cuma kita ini dimulai dari GDP kita nanti ya hari Rabu yang keluarnya gitu kan. Mudah-mudahan dari situ orang akan pede kembali untuk masuk ke bursa saham dengan kondisi ekonomi yang semakin kuat gitu loh. Bukan hanya PMI-nya yang bergerak naik, tapi GDP-nya pun menunjukkan adanya kita untuk pertumbuhan gitu kan ya. Itu. Terus teman-teman, kalau kita melihat dari pergerakan IHSG, emang kita IHSG akan bergerak di kisaran 5916 sampai 6000 ya sementara ini. Ini 5916 itu di kisaran Fibo 2360-nya gitu kan, di posisi Bollinger bawah gitu kan. Dan resistnya ada di EMA 10 yaitu 599 atau 6 ribuan antara di situ ya pergerakan IHSG untuk hari ini sih bergerak antara di range area itu gitu kan. Oke, untuk saham-sahamnya yang akan mungkin saya ulas adalah pertama Antam ya. Antam kemarin berhasil tutup di posisi Bollinger atas yang menunjukkan masih adanya kekuatan gitu kan, walaupun kemarin kan posisinya dari 2490 ya, dia naik gitu kan sampai sempat mencapai 2560 dan berhasil tutup di 2520. Ini adalah area supportnya sebenarnya gitu kan. Kalau jadi support yang tadinya resist, nah gitu kan. Nah posisinya jika di 2520 ini bertahan untuk Antam gitu kan, 2520 ini, maka kemungkinan besar Antam akan bergerak ke posisi 27 minimalnya ya, 27 di sini. Ini teman-teman antara 27-an di sini. Kenapa 27 gitu kan? Ya itu yang kemarin-kemarin saya bahas pun saya ulas ya untuk
Waktu itu sempat dari 27 terjun bebas ke 25-an juga gitu kan. Nah, di situ range-nya untuk 2 minggu juga 2 bulan yang kemarin konsolidasi cukup lumayan antara 25 sampai turunnya di 23-an gitu kan ya. Nah, kemungkinan untuk Antam dengan keluarnya laporan keuangan yang cukup lumayan bagus tadi malam gitu kan. Ini menandakan hari ini adanya pergerakan untuk up kalau menurut saya ya. Dia ditompang dari penjualan domestiknya, yaitu dari emas gitu kan. Yang pertama, yang kedua dari nikel gitu kan. Yang ketiga ada bauxit dan yang lainnya ya. Yang untuk penjualannya cukup lumayan bagus gitu kan ya. Terus posisinya ada timah, tin pun ada kemungkinan untuk kuartal pertama ini laporan keuangannya akan cukup lumayan bagus gitu kan, karena dengan harga komoditi timahnya pun sudah di atas 20 ribuan ya kalau secara kuartal pertama itu ya mungkin antara kisaran 20 ribuan, walaupun tertingginya malah di bulan awal Mei cukup lumayan bagus ya. Di awal Mei itu sampai 32-an gitu kan, mencapai tertingginya. Nah, untuk komoditi timah ini sementara prospek kedepannya pun dengan dikembangkannya baterai itu kebutuhan timah akan semakin tinggi ya. Sedangkan untuk di negara-negara yang memproduksi timah khususnya seperti Cina itu mengurangi untuk produksinya karena posisinya dia pun membutuhkan cukup lumayan banyak, maka dia kurangin dulu supaya harga timahnya naik gitu kan. Nah, dia impor ke kita gitu kan. Nah, sementara ini kan produksi timah terbanyak dan cadangan timah terbanyak sementara ini ada di kita ya, di Indonesia gitu kan. Nah, di kita sendiri produksinya dikurangin juga gitu kan, tidak begitu dijor-jorkan. Karena apa? Supaya harga timahnya pun naik gitu kan. Itu teman-teman untuk timah. Posisi timah buy di kisaran antara timah di sini kemarin tutup 17.20 ya. Untuk timah posisinya di 1685 ya, kisaran di situ support dan resistnya antara di 1780-an ya. Itu untuk timah. Nah, untuk berikutnya ada LSIP ya teman-teman. LSIP kemarin tutup posisinya cukup lumayan bagus gitu kan, ditutup di posisi 13.25. Cuma emang LSIP ini pergerakannya agak sempit ya teman-teman. Walaupun pertumbuhan dari harga komoditinya yaitu CPO-nya sih cukup lumayan bagus ya. Cuma harga saham CPO-nya yang belum bagus gitu kan. Nah, untuk LSIP sendiri kemarin berhasil tutup di 2 hari ini ya di atas EMA 10-nya gitu kan posisinya. Nah, kalau menurut saya kalau buy pun di kisaran 13 sampai 13.15 ya untuk LSIP ya. Nah, terus posisi ada resistnya di 13.45 ya, TP-nya dulu di situ, take profitnya. Emang sih cuma berapa persen, cuma untuk sekarang ini kita konsisten antara pergerakan yang cukup lumayan cepat saja intinya ya. Antara 2 sampai 3% kita take profit untuk menjaga money management kita, dan masuknya pun jangan terlalu banyak ya untuk menjaga gitu kan. Yang ketiga 1, 2, 3, 4 yang keempat masih tetap saya menjaga beberapa saham yaitu BRMS ya, yang udah berapa hari pun saya rekomendasi. Nah, untuk hari ini
BRMS jika dia gagal untuk break resist di 112-nya, maka posisinya dia akan konsolidasi terlebih dahulu jika 112 gagal dibreakin. Konsolidasinya di kisaran 100 sampai 106, mungkin antara di situ ya teman-teman untuk BRMS, karena kemarin cukup lumayan tinggi naiknya gitu kan. Jadi hari ini kemungkinan besar akan bergerak di kisaran 112 break, berarti masih kembali naik sampai ke 120-an nantinya ya di situ. Apakah hari ini ngebreak? Berarti kalau andai kata hari ini break 112 arahnya 120. Nah, berarti mungkin konsolidasinya antara 110 sampai 115-an. Tapi kalau misalnya hari ini 12-nya tidak diberikin, gagal diberikin, berarti konsolidasinya antara di 100 sampai 106 ya. Di situ mungkin range-nya. Nah, untuk berikutnya adalah friend. Kalau kita lihat teman-teman, friend ini kemarin posisi tutup masih di atas support MA50-nya, yaitu di atas MA50 ya, tutupnya gitu kan. Tapi posisi range-nya masih di sini ya, masih di kisaran MA10 sama MA50 ya di sini. Ininya 85 sampai 82 gitu kan supportnya. Nah, dia tutup 83 kemarin ya. Nah, teman-teman, untuk friend itu untuk hari ini adalah perdagangan terakhir bukti red-nya gitu kan. Nah, sampai sesi 1 berakhir gitu kan. Nah, kalau emang friend ini udah mulai bergerak, mungkin besok ya, kalau melihat secara ininya, itu pun lihat perdagangan dari warrantnya. Kalau warrantnya berhasil dibuka di harga misalnya 20 perak gitu kan, plus harga tebusnya adalah 100, mungkin Arab Friend akan kembali naik secara pelan-pelan seperti BRMS sebelumnya gitu kan ya. Itu teman-teman yang bisa saya ulas hari ini gitu kan. Nah, emang sih masih ada pergerakan, seperti yang masih diperhatikan adalah ISSP ya, yang kemarin saya rekomendasi. ISSP pun sebenarnya masih ada pergerakan. Nah, cuma range-nya antara, kalau dia break di 2338 itu ada kemungkinan baru akan ke 245-an gitu kan. Nah, itu pun tergantung dari kondisinya. Kemarin 238 sempat nyampe situ terus turun lagi ya. Nah, hari ini apakah bisa diberikan 238 240-nya gitu kan. Kalau tidak ya turun lagi seperti kemarin gitu kan. Terus yang bisa diintip lagi adalah dari BSDE ya. BSDE pun pergerakannya, harga saham properti sudah mulai bergerak gitu kan, karena kondisi yang dikasih insentif dari pemerintah, yaitu seperti PPN-nya itu mendongkrak dari penjualan propertinya gitu kan. Nah, ini sudah mulai berasa untuk penjualan properti yang di akhir bulan April itu sudah meningkat gitu kan ya. Itu ada PPRO yang kemarin cukup lumayan naik lagi gitu kan. Nah, PPRO kemarin tutup di 82-an ya, cukup lumayan tinggi gitu kan, dari berapa persen gitu kan, dari 74 terendahnya tutup di 82 gitu kan. Ya lumayan lah intinya ya secara persentasenya gitu kan. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya ulas untuk hari ini ya. Ada yang kita bahas ada 5, 6, 7 gitu kan, 7 saham ya, L-ship tambahannya
tambahannya BSDE dan ISSP ya gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada teman-teman kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan atau bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham yang Anda punya. Itu kita kembalikan lagi kepada Anda untuk keputusannya semua ada di tangan Anda ya. Apakah Anda mau membeli atau menjual, begitupun keuntungannya Anda yang akan rasakan gitu kan. Nah, saya di sini hanya membantu untuk mengulas secara teknikalnya, begitu juga mungkin ini bisa benar dan bisa juga salah gitu kan. Maka setiap apa yang saya ulas lebih baik Anda coba periksa kembali, karena kan mungkin teknikal dan indikator yang saya punya gitu kan, yang saya jalankan mungkin berbeda dengan Anda gitu kan ya teman-teman. Jadi boleh Anda padukan dengan yang lainnya gitu kan, ulasan-ulasan yang lainnya yang saya ulas mungkin bisa jadi benar dan bisa jadi salah juga gitu kan. Semua keputusan Anda yang menentukan. Begitu juga posisinya jika pergerakan saham ini tidak bisa ditentukan dengan kondisi secara teknikal saja, tapi ada dari secara fundamental juga gitu kan ya. Itu juga. Nah, teman-teman, semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda cuan selalu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Jika Anda ada yang ingin dipertanyakan, maka tulis di kolom komentar supaya bisa diulas di hari berikutnya. Dan jika emang diperlukan untuk di-share ke teman Anda pun tidak apa-apa gitu kan. Silakan share, untuk di-share supaya bisa membantu teman Anda juga dalam menentukan arah investasinya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.